Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalankan ibadah puasa. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi mengenai lembaga pembiayaan syariah. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Elda Sufrotul Sania, NIM 4118138. Lalu ada Kofifah Trisna Lestari, NIM 4118140. Ada Kustanti, NIM 4118211. Dan saya sendiri, Dwi Irma Handayani, NIM 4118139. Selanjutnya, mari kita simak penjelasan materi dari kelompok kami. Baik, materi pertama di sini ada pengertian lembaga pembiayaan syariah. Pengertian lembaga pembiayaan sendiri yaitu suatu lembaga yang dalam kegiatannya memberikan pinjaman kepada pelaku ekonomi. Demikian juga kelembagaan syariah yaitu suatu lembaga yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jadi, lembaga pembiayaan syariah yaitu suatu lembaga di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam lembaga pembiayaan ada beberapa usaha kegiatan yang dilakukan. Yang pertama ada sewa guna usaha, anjak piutang, usaha kartu kredit, dan juga ada pembiayaan konsumen. Adapun unsur-unsurnya meliputi badan usaha, yaitu perusahaan pembiayaan yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan pembiayaan. Yang kedua ada kegiatan pembiayaan, yaitu aktivitas yang membiayai pihak atau sektor yang membutuhkan. Yang ketiga adanya penyediaan dana dan modal. Prinsip-prinsip pembiayaan syariah. Yang pertama ada prinsip bagi hasil, dibedakan menjadi 3. Ada mudharabah, musyarakah, dan juga musyara'ah. Yang pertama mudharabah. Mudharabah yaitu suatu akad kerjasama antara dua pihak, di mana keseluruhan modal berasal dari pihak pertama, sedangkan pihak lain sebagai pengelola. Yang kedua ada musyarakah, yaitu suatu akad kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko ditanggung bersama. Yang ketiga, ada musyarakah, yaitu suatu akad kerjasama atau percampuran pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap dengan sistem bagi hasil atas dasar hasil panen. Selanjutnya, prinsip jual beli. Yang pertama ada bai al-murabahah, yaitu akad jual beli barang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut, penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang akan diambil. Yang kedua ada bai al-muqayyadah, yaitu jual beli di mana pertukaran terjadi antara barang dengan barang atau barter. Aplikasi jual beli semacam ini dapat dilakukan sebagai jalan keluar bagi transaksi ekspor yang tidak dapat menghasilkan valuta asing. Yang ketiga ada bai al-mutlaqah, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang. Uang berperan sebagai alat tukar. Jual beli semacam ini menjiwai semua produk lembaga keuangan yang didasarkan atas prinsip jual beli. Yang keempat ada bai as-salam, yaitu akad jual beli di mana pembeli membayar uang sebesar harga atas barang yang telah disebutkan spesifiknya, sedangkan barang itu akan diserahkan kemudian, yaitu pada tanggal yang disepakati. Yang terakhir ada bai al-istina, yaitu kontrak jual beli di mana harga atas barang tersebut dibayar terlebih dahulu, tetapi dapat diangsur sesuai jadwal dan syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli produksi dan diserahkan kemudian. Operasional pembiayaan syariah. Kegiatan usaha pembiayaan dan sumber pendanaan perusahaan pembiayaan syariah harus sesuai dengan ajaran Islam atau in compliance with syariah yang bebas dari unsur riba, haram, dan horor. Oleh karena itu, perusahaan pembiayaan syariah harus diatur dalam peraturan yang jelas, sesuai yang diatur dalam pasal 6 Peraturan Ketua
Bapepam LK nomor PER-03-BL-2007 adalah sebagai berikut. Yang pertama, sewa guna usaha yang dilakukan berdasarkan akad ijaroh, yaitu ijaroh muntahiyah bid tamlik. Kedua, anjak piutang yang dilakukan berdasarkan akad wakalah bil ujrah. Ketiga, pembiayaan konsumen yang dilakukan berdasarkan akad murabahah, salam, atau istisna. Keempat, usaha kartu kredit yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Terakhir, kegiatan pembiayaan lainnya yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Nah, ketentuan-ketentuan tersebut yang menjelaskan akad-akad apa saja yang sesuai untuk diaplikasikan pada setiap kegiatan usaha yang ada. Namun, yang paling penting untuk dipahami adalah sesuai dengan pasal 6 yang tadi, perusahaan pembiayaan syariah bisa melakukan atau mengembangkan model kegiatan pembiayaan lain di luar model kegiatan pembiayaan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, ada peluang bagi perusahaan pembiayaan syariah untuk mengembangkan produk-produk pembiayaan baru yang lebih variatif, yang dianggap profitable sehingga kegiatan perusahaan menjadi lebih berkembang. Selanjutnya ada contoh studi kasus analisis penerapan pembiayaan murabahah di lembaga keuangan mikro syariah pada BMT Kabupaten Situbondo dan Jember. Terdapat 2 BMT yang diangkat di dalam kasus ini, yaitu BMT Salafiyah yang terletak di Situbondo, yang kedua ada BMT NU yang berada di Kabupaten Jember. Pembiayaan murabahah di BMT pada dasarnya merupakan sebuah bentuk pembiayaan talangan dana untuk memenuhi kebutuhan nasabah dalam membeli suatu barang, dengan kewajiban mengembalikan seluruh dana pada saat jatuh tempo dan ditambah keuntungan yang disepakati. Menurut jenisnya, pembiayaan murabahah di BMT Salafiyah dan BMT NU dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga atau pembelian barang tidak untuk tujuan usaha, seperti pembelian televisi, mesin cuci, atau lainnya. Yang kedua, pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan untuk investasi dan modal kerja yang berhubungan dengan kebutuhan usaha, seperti pembelian mesin fotokopi, printer, atau peralatan usaha lainnya. Dalam penerapan murabahah di kedua BMT tersebut, ditemukan dalam BMT Salafiyah dan BMT NU Jember memiliki 3 bentuk, yaitu pertama, nasabah menerima barang secara langsung dari pihak BMT, baik serah terimakan di kantor atau di toko yang menyediakan kebutuhan nasabah. Kontrak murabahah dilakukan di lokasi tempat serah terima barang. Yang kedua, nasabah menerima barang dari supplier dan akad murabahah dilakukan setelah barang sudah berada di lokasi yang disepakati. Pembayaran jual beli pertama tetap dilakukan langsung oleh BMT kepada supplier. Artinya tidak ada uang yang diserah terimakan kepada nasabah. Yang ketiga, pihak BMT mewakilkan kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang terlebih dahulu sesuai kesepakatan. Kemudian, kontrak murabahah dilakukan setelah barang telah tersedia. Dengan kata lain, pihak BMT memberikan uang kepada nasabah untuk membeli barang sendiri yang dibutuhkan, muwakalah, dan kontrak murabahah dilakukan setelahnya, tidak dengan 2 akad sekaligus, murabahah bil wakalah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pada ketiga bentuk penerapan pembiayaan murabahah di atas, barang yang menjadi objek murabahah secara prinsip telah menjadi milik BMT. Perbedaannya, pada bentuk pertama, barang diserah terimakan secara langsung oleh pihak BMT kepada nasabah. Pada bentuk kedua, barang diterima nasabah melalui supplier, sedangkan pada bentuk ketiga,
Meski nasabah memiliki barang sendiri yang dibutuhkan, tetapi akad murabahah dilakukan setelah pembelian yang pertama tersebut dilakukan secara sah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pada ketiga bentuk penerapan pembiayaan murabahah di atas, barang yang menjadi objek murabahah secara prinsip telah menjadi milik BMT. Perbedaannya, pada bentuk pertama, barang diserah terimakan secara langsung oleh pihak BMT kepada nasabah. Pada bentuk kedua, barang diterima nasabah melalui supplier, sedangkan pada bentuk ketiga, meski nasabah memiliki barang sendiri yang dibutuhkan, tetapi akad murabahah dilakukan setelah pembelian yang pertama tersebut dilakukan secara sah. Selanjutnya, dalam menentukan margin di BMT Salafiyah adalah sebesar 2,5% dari jumlah pembiayaan, sedangkan pada BMT NU Jember menetapkan besaran margin pembiayaan sebesar 20% dari jumlah total pembiayaan, baik akan diangsur dalam 12 bulan, 24 bulan, atau 36 bulan. Jumlah yang harus dibayar nasabah tidak dipengaruhi oleh jumlah bulanan angsuran, serta tidak ada denda atas keterlambatan. Selanjutnya, dalam menentukan keuntungan murabahah ini, baik liniatur fikih dan DSN, fatwa DSN MUI tidak mengatur secara spesifik mengenai batasan besaran margin. Tetapi LKS harus memberitahu secara jujur kepada nasabah mengenai harga pokok barang, keuntungan, dan biaya lain yang diperlukan. Dengan demikian, penentuan keuntungan atau margin murabahah dapat diatur secara leluasa oleh LKS. Tetapi tetap harus disepakati oleh kedua belah pihak dan dilakukan secara transparan. Dari pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa baik BMT Salafiyah maupun BMT NU Jember sama-sama memiliki kepatuhan terhadap konsep fikih dan fatwa DSN MUI dalam pembiayaan murabahah, meski terdapat perbedaan dalam penentuan besaran keuntungan, di mana akad pembiayaan murabahah dilaksanakan setelah barang yang dibutuhkan nasabah secara spesifik, secara prinsip telah menjadi milik BMT. Meski dalam pembelian dan serah terima barangnya dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.